Pernah nggak digigit sama si togar atau nggak sengaja gitu? Kalau ini sih belum pernah digigit gitu ya, belum pernah ngigit. Jadi gimana ya? Paling ular-ular lain ya semacam kolobrit. Jadi kolobrit itu semacam ular-ular apa namanya? Laupenom. Laupenom tuh berbisa rendah gitu ya, semacam cincin emas. Ya itu sering juga. Sering digigit. Iya. Tapi nggak kapok. Enggak, ya itu gimana ya? Iya. Mau kapok juga udah gimana Udah kerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat CJS dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Kali ini nih sob, saya kedatangan tamu dari Bojong mana? Bojonggeding. Bojonggeding. Ya, beliau adalah seorang YouTuber yang sukses. Semoga tayangan ini menjadi motivasi buat sobat-sobat semuanya. Baiklah, kita sapa saja siapa tamu kita di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam juga. Mantap. Bang Jimmy. Sebelum ngobrol-ngobrol ini membincang-bincang ya. Iya. Boleh kenalan dulu sama sobat CJS yang ada di rumah. Halo guys, perkenalkan nama saya Acep dari channel Alternatif 12 ya tentunya. Bersama ini perkenalkan siapa namanya? Jimmy. Hah? Jimmy. Namanya Jimmy guys. Oh, Mang Jimmy. Iya, yang artis Korea itu. Iya, betul, artis Korea. Pokoknya mantap. Ya. Itu guys, beliau adalah seorang YouTuber yang sukses. Amin. Beliau mempunyai banyak channel dan ada artis Korea. Nah, itu dia. Bersama Mang Jimmy. Mang Jimmy artis Korea. Tentunya primadona bagi para cewek-cewek. Nah, ini primadonanya. Sebelum bincang-bincang, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, dalam keadaan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah. Mang Jimmy sehat-sehat. Mang Jimmy sehat? Iya. Sehat. Gini, Kang Asep ya. Iya. Kegiatan sehari-hari selain ngonten, kegiatan sehari-harinya apa? Ya, untuk sementara ini sih masih fokus ke konten ya, karena pekerjaan juga lagi terhenti sekarang. Ya, tadinya kan ya bekerja normal ya seperti orang-orang pada umumnya gitu ya. Tapi untuk saat ini pekerjaan sedang tidak ada gitu. Jadi fokus ke konten saja sekarang mah. Ya, seperti itu. Iya, untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya ya ada pekerjaan ya kita bekerja lagi kan. Iya. Untuk saat ini ya fokus dulu lah sama konten gitu. Ya, semoga kontennya banyak diminati oleh masyarakat ya. Ya, amin. Semoga kedepannya makin sukses buat Kang Asep dan Kang Jimmy artis Korea. Amin. Alhamdulillah. Untuk menjadi konten kreator yang sukses itu awalnya bagaimana? Ya, dimulai dari pertama kesenangan ya. Jadi hobi gitu ya. Hobi terhadap reptil ya seperti ular, ada iguana, terus biawak juga ya. Pokoknya sejenis reptil gitu ya. Awalnya cuman pelihara-pelihara biasa doang lah tanpa ada kepikiran mau bikin channel gitu ya. Ya ada teman yang nyaranin cobalah bikin channel katanya kan. Terus dia bilang kalau bikin channel ya mungkin retensinya bakal bagus. Ini kan reptil ada berbagai macam gitu ya. Ada ular, ada biawak juga. Ya semacam primata juga ada, semacam bisa disebut monyet kan gitu ya. Ya pertama
Ya sebenarnya channel sih dulu ada, cuman kan hilang lah, terblacklist lah karena sesuatu yang tidak menyenangkan lah gitu ya, semacam Iya. phishing gitu. Akhirnya mulai lagi di tahun 2023 ya. Itu baru ya, sekarang baru menginjak 1 tahun lah 1 channelnya. tahun channelnya. Iya. Awal Januari tanggal 13 saya bikin channel lagi. Akhirnya ya nggak tahu ya, mungkin sudah rezekinya ya, Allah memberikan apa rezekinya di situ. Jadi diterima monetisasi itu cepat, dalam waktu hitungan 6 bulan saja sudah diterima oleh pihak YouTube. 6 bulan. Dalam Iya, waktu 6 bulan itu sudah diterima. iya. Kemudian saya daftarin AdSense tuh, diterimanya bukan diterima, jadi tibanya si AdSense tuh sekitar bulan 8 kalau nggak salah. Dan sampai sekarang alhamdulillah channel semakin berkembang. Ya berkat ada Mang Jimmy juga, artis dari Korea, mungkin penarik ya. Ya dari alam lain gitu ya. Dari Aram Goyim Dari alam lain. Bang Jimmy. Ya Iya. seperti itulah, kan tadinya reptil doang, memang berkembang juga. Tapi lebih berkembang lagi semenjak ada Mang Ada Jimmy. Mang Jimmy yang Iya. artis Korea. Yang artis Korea itu dari alam semesta lah gitu ya. Iya. Jadi Luar biasa ya Mang Jimmy. Iya. ya, jadi awalnya nggak kepikiran Mang Jimmy mau dijadiin bahan konten gitu ya. Awalnya itu. Awalnya ini cuman video-video iseng-iseng awalnya. Mang Jimmy, Ternyata kok banyak iya peminat penggemarnya ya. Banyak fan-nya itu. Keseling 3 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah itu. Akhirnya retensi penonton dari Mang Jimmy itu benar-benar luar biasa. Alhamdulillah. Ya, akhirnya luar biasa. Ya, jadi dari YouTube juga bisa dibuat untuk penghasilan, apa ya, bukan penghasilan, kebutuhan keluarga gitu ya. Kebutuhan keluarga alhamdulillah tercukupi juga hasil dari YouTube itu. Walaupun nggak ada pekerjaan lain ya, tapi terpenuhilah, tercukupi. Ya bagusnya sih ada pekerjaan lain biar buat tambah-tambah juga. Buat tambah-tambah. Tapi kan di konten juga sudah inilah. Iya. Karena kontennya beliau ini banyak kawan-kawan. Iya. Kira-kira ada channelnya ada berapa? Mungkin di Facebook juga ya, sebagai kreator Facebook. Tapi Facebook baru inilah, baru berapa minggu ya, jalan berapa minggu lah pokoknya. Belum bulan, belum. Penghasilan masih belum ada. Cuman retensi penonton sudah mulai ada lah. Berkat Mang Jimmy juga. Berkat Mang Jimmy juga. Ternyata beliau ini punya channelnya banyak sekali. Terus semuanya monet. Berkat kegigihan beliau dan kerja keras beliau. Siang malam. Pantang menyerah. Siang malam itu perjuangannya itu mau monet selama 6 bulan tuh lumayan. Tiap hari bikin video, pulang kerja bikin video, buset lah capeknya minta ampun. Tapi kan hasilnya sekarang kan dinikmati. Iya, alhamdulillah. Bagi kreator-kreator lainnya atau YouTuber pemula gitu. Ya, pemula ya. Bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Ya memang bisa disebut sulit, bisa disebut mudah, tergantung kitanya gitu. Tergantung kitanya menekuninya, menikmatinya. Jadi jangan anggapan bahwa itu sulit, ya kita nikmati saja gitu. Yang penting kan ada kemauan ya. Iya betul, ada kemauan. Nomor satu kan ada kemauan, terus kita yakin. Ya yakin. Pokoknya berdoa aja lah, ya, supaya diterima gitu. Berdoa. Iya, berusaha dan berdoa. Berdoa tanpa berusaha tetap saja hasilnya gitu kan. Ya, betul sekali. Channel yang sekarang itu yang terakhir channel apa namanya itu? Ya, nama channelnya Alternatif 12 ya. Alternatif 12 sobat. Silakan bisa mampir di channel Kang Asep namanya Alternatif 12. Iya, jangan lupa follow Subrek. Iya, jangan lupa follow dan Subrek. Subrek, like, share, subscribe. Ngomong tuh Subrek. Untuk channel yang kedua itu namanya apa itu?
yang di Facebook itu? Yang di Facebook nama saya sendiri ya, Acep Muhidi. Acep Muhidi, yang satunya itu? Ya ada Just a Half gitu ya. Just Hope. Oh, orang ke barat-baratan. Ya, tadinya sih itu mau dibikin algoritmanya ke arah barat gitu ya. Oh, ke orang luar Ya, gitu. ke arah luar negeri biar pendapatan juga lumayan gitu ya. Cuman di channel itu yang di Just a Half itu kan page ya, Facebook page. Kenapa belum sampai saat ini belum berkembang ya? Karena sayanya liur bos lo bateuing. Jadi ngontenya ke sana kemari ya. Ya kan, satu ngejar target kan. Iya. Supaya penghasilan kita ke sana ke sini. Iya, supaya optimal gitu penghasilan ya. Tapi yang Just a Half itu minimal 1 minggu tuh pasti saya upload gitu bos. 1 minggu sekali apa? Ya, yang Just a Half khusus itu 1 minggu sekali. Yang penting ada video yang diupload gitu bos. Biar nggak algoritma biar nggak mati. Iya. Kan di persyaratan buat Facebook yang sudah monet itu minimal 1 bulan tuh 8 video. Nggak harus setiap hari. 1 bulan itu 8 video ya? Iya, nggak harus yang setiap hari. tiap hari itu di channel mana? Yang Facebook saya sendiri, Acep Muhidi. Gitu. Oh, Acep Muhidi. Ya itu nggak, sebenarnya awalnya juga sih nggak kepikir mau dimonet. Iya. Sehubungan ada artis Korea ya? Iya. Siapa? Mang Jimmy. Mang Jimmy ya. Artis Korea. Dia itu sangat terkenal sekali guys. Iya, di alam sana gitu ya. Banyak fan-nya. Iya. Yang pada ngefan terutama cewek-cewek. Ya itu dia. Daya tariknya itu, pesonanya itu luar biasa bos. Luar biasa. Luar biasa itu Mang Jimmy. Sehari aja dia tidak nampil di layar kaca. Iya. Pada ini ya. Gelisah gitu. Penggemarnya pada gelisah ini. Kemana ini Mang Jimmy? Pada nanyain. Kemana Mantap. Mang Jimmy? Ngomong atau tah gitu. Terutama penggemarnya siapa Mang Jimmy? Orang mana penggemarnya? Dari mana itu? Dari luar negeri kah? Dari lokal kah? Taiwan. Oh, Taiwan. Kebanyakan dari. Terus kebanyakan dari mana? Dari negara mana gitu, atau wilayah lokal gitu? Bogor. Tuh, dari Bogor ada kawan-kawan. Pokoknya penggemarnya Mang Jimmy itu internasional. Luar biasa. Dari luar negeri sampai ke Bogor juga sampai. Pokoknya ke alam semesta, ke alam sana juga nah. Subang mah kita kan daerah lokal gitu ya, sudah jelas. Bandung ya. Ini suka dukanya jadi seorang konten kreator itu gimana? Yang pertama ya sukanya dulu lah, manisnya gitu ya. Manisnya dulu. Pas gajiannya itu loh bos. Waduh, nikmat bener. Iya. Jadi kalau istilah kerja nggak capek gitu ya, sesuai hobi, tapi kita dibayar. Hobi, ada yang bayar gitu ya. Susahnya itu perjuangan dari awalnya bos. Susahnya itu gimana itu? Susahnya itu. Yang pertama ya mungkin yang namanya haters gitu ya, pasti ada. Ya, tapi haters itulah yang bisa bikin kita viral bos. Jadi hinaannya gitu, caciannya, gitu. Sebelum ada haters, kita jalan YouTube, aduh. Jadi gitu-gitu aja bos. Gitu-gitu aja. Semenjak ada haters gitu ya caciannya itulah. Itu yang bikin viral. Iya, itu yang bikin viral. Walaupun sakit tapi bikin viral. Iya, itu. Walaupun sakit tapi manis gitu ya. Biasanya kalau orang sudah diserang haters gitu, suatu channel diserang haters, dia bakal naik bos. Ya akhirnya setelah diserang hater itu ya akhirnya kita dikit-dikit agak naik. Jadi orang-orang tuh penasaran apa sih yang dia omongin sama komentar ini kan gitu ya. Ya jadi pada baca kolom komentar. Iya. Akhirnya kan mampir ke channel kita. Akhirnya ditonton juga. Ada iklan, ya itu dia. Ya pokoknya kalau ada haters gitu ya, banyak komentar, itu bisa retensinya bisa bagus. Jadi kita tayangan dilihat dari segi apa namanya ya, rekomendasi video gitu bos. Kebanyakan dari rekomendasi video, bukan dari channel gitu ya. Bukan dari channel.
Bukan dari channel. Jadi dari rekomendasi video akhirnya kita dapat rekomendasi banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya alhamdulillah gitu, Bos. Heeh. Kalau dari channel sih ya namanya juga channel nggak ada yang tahu lah alternatif 12 apaan gitu kan. Iya. Dikira musik. Ya emang tadinya musik gitu Tadinya kan. kan musik ya. Iya, tadinya musik. Akhirnya berpindah haluan ya kan karena pencinta reptil juga gitu kan. Akhirnya dipikir-pikir kalau musik ya gitu-gitu aja gitu ya. Banyak juga musik kalau reptil saya pikir kan Ya jarang. jarang, belum. Ya Iya, ada sih ada, cuman ada. belum banyak lah. Gitu. Belum banyak. Jadi Nggak seperti musik kan iya, banyak sekali. banyak sekali jelas itu. Kalau musik kan hiburan Apalagi utama dari gitu. organ-organ ini. Udah. Oh ya bos, ini saya bawa satu reptil peliharaan bawa satu ya. Sobat, beliau mau memperkenalkan satu reptil kesayangannya yang bikin dia jadi sukses. Ya oke. Ya, coba sobat CJS mau tahu. Ya, tunggu ya. Nah, waduh, ini sobat dia. luar biasa gede banget. Tenang saja nggak apa-apa. Ini sudah Nyokap. terbiasa sama orang gitu ya, sama manusia. Gede sekali, guys. Sebenarnya nggak gede sih, ini kecil kalau segini ukuran. Ini jantan, namanya togar. Namanya togar. Ini coba ininya. Uset, luar biasa. Nah, besar sekali, guys. ini kira-kira berapa meter? Ini kurang lebih 4 meteran. 4 meter ini. Iya, kurang lebih 4 meter. Luar biasa. Karena dia jantan jadi badannya kurang gede, pernah di-breed juga. Di breeding tuh maksudnya dikawinin buat hasil telur gitu ya. Jadi pertumbuhan agak terhambat. Kalau ini sebenarnya nggak ada yang spesial sih dari ular ini. Ini cuman apa namanya reticulatus ya, bisa disebut sancak kembang. Oh, tapi ini namanya sancak kembang. Iya, sancak kembang. Tapi dia punya gen tiger gitu. Punya gen tiger, genetik tiger. Jadi coraknya mungkin menyerupai tiger gitu ya, menyerupai macan. Ini jenis tiger normal ya, bukan yang ada 3 gen, 2 gen, ini 1 gen. Kan ada tiger head albino, terus tiger sunfire itu beda-beda. Beda-beda itu lebih bagus lagi lah. Ini umur udah berapa tahun ini segini? Sekarang menginjak 4 tahun jalan. Segede ini, Bos. Ini sama tangan saya juga masih gede dia. Lumayan. Harusnya sih gede. Kalau belum di breed biasanya gede. Dia waktu umur 2 tahun 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun dia di breeding, dikawinin gitu. Oh. Ini berapa tahun ini? Ini 4 tahun jalan. Baru 4 masuk 4 tahun bulan 3 ini dia masuk 4 tahun. Ini sekitar berapa meter? Kurang lebih 4 meteran sih. Kurang lebih. Pemirsa, ini 4 meter lebih panjangnya. Iya. Gedenya segede betis lah. Betis remaja. Betis saya, buset. Luar biasa. Ini ya bisa disebut jinak. Tapi tetap saja kalau reptil kita harus tetap waspada gitu ya. Harus lihat karakternya juga, dia sedang gimana gitu. Lagi labil atau enggak gitu. Pernah nggak digigit sama si togar atau enggak sengaja gitu? Kalau ini sih belum pernah digigit gitu ya. Belum pernah ngigit. Jadi gimana ya? Paling ular-ular lain ya semacam kolobrit. Jadi kolobrit itu semacam ular apa namanya? Laupenom tuh berbisa rendah gitu ya, semacam cincin emas. Ya itu sering juga. Sering digigit. Iya. Tapi nggak kapok. Enggak, ya itu gimana ya? Iya. Mau kapok juga udah gimana kerjaannya. Tapi nggak ada bisanya kan itu? Itu berbisa jadi low. Bisa disebut berbisa rendah hanya ngefek ke hewan-hewan lain gitu ya, ke burung, tikus. Oh, jadi kalau sama manusia emang enggak gitu? Enggak. Itu bertaring belakang kalau cincin emas. Kalau cincin emas bertaring belakang, jadi dia kalau gigi depan sih nggak bakal apa-apa, paling berdarah gitu ya. Kalau taring belakangnya udah kena ke kulit, mungkin paling fatalnya itu bengkak doang. Bengkak. Kalau bahasa Sundanya nirisan gitu. Ini caprak hayu. Ini kan Kang Asep kan piaraan reptilnya banyak. Pernah nggak digigit sama ular yang berbisa atau
Yang berbisa pernah sih, yang berbisa lumayan, cukup lumayan. Ular apa itu? Naja ya. Kalau naja tuh kalau di kita sih kobra Jawa ya, ular kobra Jawa yang hitam. Itu nggak apa-apa itu. Bukan nggak apa-apanya, tetap saja itu pengobatan. Kira disaksi. Enggak ada yang sakti, tetap saja gitu. Biasanya pawang ular itu kebal gitu sama sebenarnya bisa itu. Nggak ada yang kebal ya, tetap saja kembali ke trik gitu ya. Iya. Kalau digigit ular yang berbisa tinggi ya semacam naja gitu ya, tetap sih rumah sakit. Tetap aja gitu. Cuman ada penanganan pertama yang mungkin ya bisa menghambat bisanya buat penyebaran gitu ya. Ya penanganan pertama itulah yang bisa apa namanya menghambat lah, bisa selamat gitulah kalau bahasa sini gitu. Penanganan pertama itu apa itu? Ya mungkin kalau semacam kobra ya atau gibug gitu ya. Kalau di kita kan banyak kobra sama gibug ya. Mungkin air panas ya, air panas. Bagusnya sih air panas yang mendidih. Iya, apa, yang mendidih. Apa direbus dulu supaya yang mendidih, yang golak-golak, bagusnya yang golak-golak. Yang mendadak merebus gitu. Iya, dadak yang merebus. Itu langsung dicelupin apa gimana? Bagusnya langsung dicelupin, bagusnya. Enggak lecet ini. Ya mau gimana lagi kan, pilihan antara kita mati sama kita apa namanya direbus gitu tangan. Cuman yang bisa sih alternatifnya pakai handuk ya, pakai handuk panas lah. Pokoknya jangan anget, kalau bisa panas langsung tempelin gitu, langsung tempelin. Jadi buat pembekuan, jadi penyebaran bisanya itu bisa apa namanya agak menghambat gitulah. Oh, supaya bisanya tidak cepat menyebar. Iya. Gitu, supaya beku. Iya, tetap saja harus ada medis lah. Iya. Ya cuman pertolongan pertama mungkin itu gitu. Terus ada juga yang pakai kuning ya, kunyit ya. Oh, kunyit. Kunyit diapain? Direbus juga, terus diminum. Kunyit direbus diminum. Jadi sama itu buat di aliran darah. Diborehin sama itu ya yang luka enggak? Enggak sih, kalau yang luka diminum aja yang kunyit mah. Cuma diminum buat sel-sel darahnya itu kan, buat ada pertahanan lah gitu ya. Iya. Kalau nggak ada penanganan pertama ya pasti kita labas gitu. Ya gesan. Is dead ya, wafat ya. Aduh. Gitu sobat JJS Production JJS. Gitu sobat JJS cara penanganan supaya apa bisanya tidak menyebar kalau kepatuk ular. Cara penanganannya cukup dengan air panas. Ya. Air panas cuma panas yang mendidih langsung dicelupin saja gitu. Terus ada sih disebut mobilisasi gitu ya. Mobilisasi itu mobilisasi. Sebenarnya kalau habis digigit ular ya, terus diikat itu salah, Bos. Oh, salah. Kenapa itu? Itu bisa diamputasi. Katanya nanti. kalau diikat itu kan si darah nggak nyebar ke sini. Ya kalau ibaratnya diikat itu kesalahan besar. Jadi nantinya si bisa itu apa namanya menggumpal di sini, akhirnya menggumpal. Iya, itu akhirnya harus diamputasi. Jadi caranya jadi bukan seperti itu ya. Yang menurut para ahli-ahli dari bidang itu, mobilisasi itu jadi semacam kayu didempetin dua gitu ya. Oh, kayu diginiin. Ya, seperti kayak orang patah gitu ya, patah tulang. Kayu, cukup diikat kayunya aja gitu. Ini jangan. Jadi buat mengurangi pergerakan gitu, Bos. Oh, kayunya yang diikat supaya ininya nggak gerak. Iya, buat mengurangi pergerakan. Jadi kan si racun tuh menyebarnya nggak terlalu kenceng gitu. Sebenarnya kalau diikat kayak gitu, waduh fatal itu. Fatal. Oh, baru tahu. Iya, pasti diamputasi. Kalau misalnya diikat, jadi bisa kan nggak menyebar ke sini, jadi menggumpal di sini ya. Menggumpal di situ ya. Oh, itu bisa berakibat fatal gitu. Fatal. Lebih baik dipakai cara itu, pakai kayu. Pakai kayu di dua lah gitu ya, diikat buat pergerakan tangan tuh nggak terlalu gerak gitu. Terus kita berusaha tenang lah buat jantung juga supaya pompa darahnya nggak cepat gitu. Ya begini ya, Sep. Jadi rata-rata kalau orang kepatuk ular atau apa gitu kan buru-buru tenang. Jadi pikirannya wah mati nih saya gitu kan. Iya pasti. Jadi pasti jantungnya berdetak kencang. Iya pasti itu. Gitu. Jarang yang orang kepatuk langsung tenang itu, jangan, kecuali
udah nggak ada ya, tenang udah. Iya betul. Ya cuman paling alternatifnya gitu aja, air panas gitu. Air panas gitu, kalau bisa sih direndemin di air panas yang baru mendidih gitu. Kalau nggak kuat ya mungkin pakai handuk gitu. Alternatifnya itu paling. Setelah itu baru kita dimobilisasi gitu. Ya kalau diikat aduh jangan. Oh gitu, ini baru tahu sobat. Ternyata penanganan kepatuk ular itu jangan sampai diikat. Kalau misalnya diikat, jadi bisa jadi diamputasi ya. Iya. Karena bisanya tidak menyebar, jadi menggumpal di sini yang diikat ya. Iya, akhirnya pembusukan, jadi merusak sel-sel darah kayak gitu. Jadi lebih baik diikat sama kayu ya. Kayu dempetin 2 ya, kayunya. Tapi kalau diikat sama kayu kan cepat menyebar. Enggak, itu kan enggak ada pergerakan. Oh, yang penting jangan gerak. Iya, jangan gerak ya, persendian kita kan enggak gerak. Kalau enggak diikat sama kayu kan kita refleks gerak kayak gitu. Kalau diikat kan enggak. Jadi walaupun enggak diikat tangannya, cuman sekayu doang, itu jadi si tangan itu bisa tenang si peredaran darahnya. Tenang ya, buat persendian juga kan nggak gerak, nggak nekuk. Kalau gini kan nekuk nantinya, nekuk itu memompa darah, jadi cepat menyebar. Ya solusinya ya itulah mobilisasi. Ya tetap wae dokter, tetap wae dokter. Mau lihat sih Gar ini. Gar. Ini macok nggak ini? Enggak, ini aman. Ini biasa dimainin sama anak-anak lah. Takut juga nih. Pokoknya ini selain ayam dia nggak bakal gigit. Selama ini dia belum pernah gigit manusia atau kucing, belum pernah dia. Mendesis. Ya, nggak apa-apa, itu memang seperti itu gitu. Ya walaupun ular biasa, cuman dari segi karakter ya yang membedakan lah gitu. Dia kalau dibawa kemana-mana tenang deh. Ini nggak pernah gigit ini? Belum pernah sama sekali. Kalau ini belum pernah. Ya, kalau apa namanya, kita karakternya sedikit-sedikit dibentuk sih buat terbiasa sama orang, sama binatang lain. Kecuali ayam pasti dia nyamber. Oh, kalau sama ayam langsung nyamber kalau ayam. Nyamber. Soalnya dibiasain itu. Makanya. Iya. Sama kucing akur, sama kera akur. Bahkan dia kera sampai naik-naik di punggungnya gitu. Bisa gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu sih kalau lagi lapar. Iya, luar biasa. Kalau lagi lapar mungkin dimakan kali. Ya ada kemungkinan, cuman sampai saat ini enggak sih. Belum. Aman-aman saja karena gitu. Diawasi mungkin. Ya diawasi sama apa namanya ya. Awalnya juga di depan dia tuh, misalkan kita pegang kucing gitu ya. Jadi di depan dia tuh nggak langsung disodorin. Kita elus-elus dulu kucingnya biar kalau secara naluri, ini bukan makanan, ini mungkin peliharaannya majikan kita kan gitu. Oh, jadi mungkin mungkin gitu. Emang hewan kan nggak ada pikiran, cuman kan dia naluri, insting kalau begitu kan. Kalau hewan kan insting, dia bukan mangsa kita kan. Majikan kita kan sering ngasihnya ayam, jadi kita kan ayam. Mungkin kemungkinan besar seperti itu. Ini beratnya sekitar berapa kilo ini? Sekarang sih lagi. Pernah ditimbang nggak? Pernah. Waktu dulu mencapai 30 kiloan. Cuman sekarang paling 20 kiloan. Dia sempat puasa lah bos. Puasa 7 bulan gak makan. Buset. Ini kayaknya mau kawin puasa itu. Iya, dia birahi. Dia birahi, akhirnya gak makan sampai 7 bulan. Bisa membedakan jantan atau betina dari mana? Dari di sini, kalau kata orang sih dari belakangnya anus gitu ya. Nah, kalau ada kamera dekat sih ya ini nih. Ini tuh apa namanya? Ada kayak taring gitu 2. Oh, kalau ada taringnya berarti jantan. Jantan. Kalau betina nggak ada. Ini tuh kan ada nah. Berarti ini jantan. Jantan. Nah ini kiri kanan nih. Mana? Coba. Ini biasanya nongol. Itu kan lubang nih. Nah. Ini. Iya. Kiri kanan. Nah ini. Ini kalau lagi birahi dia apa namanya keluar tuh nyari si betinanya gitu. Kalau ketemu nanti si
itunya keluar. Taringnya itu. Iya, ininya. Nah, si lakinya keluar. Oh, gitu ya. Iya. Luar biasa, guys. Kalau segi Ngeri juga sih. kalau sejenis piton atau sanca kayak gini sih masih bisa masih bisa ditahu gitu ya betina atau jantan. Tapi kan kalau breed agak susah juga. Kalau yang belum paham benar gitu agak susah gitu. Pernah nggak piara yang berbisa gitu, ular model kobra atau? Ya pernah. Ya kobra ada kan, kobra, ular rolang, terus cincin emas. Kalau cincin emas di kita kan bisa disebut tali mangsa gitu ya. Sebenarnya itu daerah kita tuh banyak. Cuman itu tuh sebenarnya pengendali hama alami gitu ya. Apa tuh? Tikus, macan Ular burung. kobra tuh. Bukan kobra. Kalau kobra ya tikus gitu ya. Cincin emas. Kita kan pertanian. Kalau di pertanian itu bisa jadi pengendali hama lah gitu ya. Hama tikus. Makannya tikus ya? Tikus, burung yang sering makanin padi panen itu pas panen gitu. Terus kalau ular koros juga sama tikus. Jadi kan dia pengendali hama lah gitu secara alami. Jadi tikus nggak harus dibantai. Ada ular itu ya udah. Sebenarnya kalau nggak diganggu ular itu pasti ngejauh dari orang. Bisanya ular itu menggigit kan karena terancam iya. Atau gimana kan? Iya. Kalau kita nggak ganggu ya nggak mungkin dia ganggu kan? Iya. Ini dingin banget sih, spekces. Ya ini kan hewan berdarah dingin gitu ya. Makanya kalau pagi dia sering berjemur gitu ya kan sambil berdiri kepalanya itu. Sering berjemur. Ini rasanya dingin di sini. Enak banget, guys. Menyerap udara dingin ya. Dingin banget. Panjangnya luar biasa ini. Kalau ini berdarah panas ini, ya. Ini 5 meter ada nih, guys. Ya, kurang lebih lah 4 meter lebihan gitu. Luar biasa. Tulunan nyingsel. Ada ini 5 meter nih. Tuh. Woi, mantap. Ada sih yang lebih besar itu ukuran 1 kintal 20 kilo yang warna kuning. Di channel saya ada. Gitu. Iya. Cuman yang besarnya nggak dibawa, guys, karena mungkin bawahnya susah. Iya. Terlalu berat juga. Terlalu berat. Ya mungkin insya Allah kapan-kapan. Ya, gitu. Kapan-kapan lah yang dibawain yang 1,5 kintal. Ini ularnya. Pokoknya kalau itu betina, kalau yang kuning. Itu betina, ini jantan. Ini yang ukuran 40 kilo atau 30 kilo ya? 30 kilo. Panjangnya sekitar kurang lebih 4 meter lah. Iya. Mantap. Ya, begitu saja sobat CJS semuanya. Inilah bincang-bincang dengan Kang Asep dan Mang Jimmy, artis Korea. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast CJS. Semoga channel Mang Jimmy dan Kang Asep cepat berkembang. Amin. Dan makin banyak subscribernya, makin sukses. Amin. Amin. Dari kami CJS Podcast, sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Eta nyelap deui.